Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, sahibil bait Bapak Iboy beserta Bang Waluyo. Mudah-mudahan keluarga besarnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah, tak lupa juga Ra'isul Majlis Akhil Mahbub dan Martin Akbar Al-Khair. Juga tak lupa Akhibillah, teman saya Ustaz Khazid saking Tegal. Juga seluruh asatidah lainnya yang saya nggak sebutin atu-atu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, kita bersyukur masih dikasih nikmat. Mudah-mudahan hadirnya kita tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah dalam bersyukur. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui bagi umatnya dan insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca mulai kitab suratul Fatihah. Kita doakan buat teman-teman kita yang hari ini kurang sehat, saudara-saudara kita yang hari ini kurang sehat. Ya, mobil khusus ada sekretaris kita, sekretaris itu Ipal, juga uminya Bang Ucin yang lagi dirawat. Yang kemarin nggak dirawat ya, khawatir punya orang tua Bang Ucin ya, yang lagi dirawat di rumah sakit ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya. Juga seluruh jamaah yang punya hajat, yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan dikasih kerjaan. Yang udah punya kerjaan, mudah-mudahan kerjanya jauh lebih baik ya gajinya. Yang punya usaha, mudah-mudahan diberkahi usahanya. Yang belum merit, ntar dulu dah. Mudah-mudahan disegerakan nikahnya. Ya, mudah-mudahan dikasih jodoh yang sempurna. PT sempurna yang baik ya, yang solihah. Dan besok kita berangkat ke Kudus. Mudah-mudahan Allah sehatkan dalam perjalanan kita, dijaga pulang berangkat hingga pulangnya, dan mudah-mudahan baliknya banyak membawa hikmah. Ada hadihi niyah wa likulli niyatin salihah. Tak lupa juga buat orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya Allah min riyadul jinan. Ada hadihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا أكرم الخلق وديما نلوذ به سواك عند حلول الحديث العامين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا أنت من جميع الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah saumut tatawwu atau saumul mandub. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Sunnah itu adalah at-taqarrub ilallah ta'ala bima laysa bifatin dalam ibadah. Sunnah itu adalah cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan hal yang fardu. Definisi lain dari sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ora apa-apa. Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, tetapi dihina oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama saumu yaum wa iftaru yaum, sehari puasa sehari enggak. Yang pertama nih puasa, hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besoknya enggak, terus begitu. Ini namanya puasa Nabi Daud. Jadi ini diantara puasa yang afdal. Jadi jangan sampai seseorang puasa, misalnya hadirah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mohon maaf, ada puasa yang sampai 40 hari gitu ya, ada ya. Ada yang 70 hari, 90 hari, 100 hari, 33 hari misalnya. Nah ini, tapi paling afdal adalah puasa itu hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi, terus enggak mulu. Yang afdal itu puasa enggak, jangan enggak puasa. Hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, shaumu 3 ayyam min kulli syahr. Yang kedua, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Ini disebut dengan puasa ayyamul bir. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa pada hari ini insya Allah akan berkahi dia di dalam kehidupannya. Bahkan hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang puasa demikian ini ditadai bil ajr. Kata Nabi, pahalanya berlipat-lipat. Jadi setiap bulan puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Yang dimaksud bulan Arab
bukan bulan Januari, Februari, bukan. Misalnya tanggal 12, 13, 14 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, kecuali Dzulhijjah 10, 11, 12, 13 ini kan puasanya haram ya. Kalau Dzulhijjah bulan haji. Nah, selain itu puasa 3 hari setiap bulan ini merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga, saumu yaumul itsnain wal khamis min kulli usbu'. Puasa pada hari Kamis atau pada hari Senin dan Kamis pada tiap-tiap bulan. Nabi pernah ditanya, kenapa ya Rasul engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Sebab hari Senin dan Kamis itu waktu dimana diserahkannya amal. Hari Senin laporan amal kita, oh iya laporannya lagi puasa. Hari Kamis dilaporin lagi perbuatan kita di dunia, oh iya lagi puasa. Subhanallah, padahal puasanya Senin sama Kamis doang ya, tapi laporannya puasa. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita Senin kagak, Kamis enggak. Makanya saya canangkan ini, selesai Idul Fitri ya, bulan Ramadan selesai, Idul Fitri kita budayakan puasa Senin Kamis ya. Insyaallah ya, jamaah PPH bisa kita budayakan puasa Senin Kamis. Sumu tasihu, puasa kalian sehat insyaallah. Yang punya sakit apapun insyaallah diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sakit kantong. Iya, kan rada iritan dikit. Tapi jangan sampai puasa orang yang serakah, surokoh. Ini puasa mau bener puasa buka. Ya. Pas buka dijamak semua. Jangan sampai ya. Kemudian yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Afdolnya adalah ketika selesai Ramadan, besoknya Lebaran ya, tanggal 1 Syawal. 1 hari kita nggak puasa, besoknya lanjutin puasa lagi 6 hari. Kata Nabi, ini pahalanya seperti orang puasa 1 tahun. Sebab kan kita tuh pada saat Ramadan bisa jadi ketika berpuasa kita melakukan banyak perbuatan yang tidak baik sehingga puasanya tidak maksimal hasilnya. Amin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus doang. Maka menutupi kekurangan 1 bulan penuh itu ditutup dengan 6 hari kita puasa Syawal. Nah ini afdolnya kenapa? Karena memang tantangannya cukup berat ya, rengginang masih garing, daging masih Masya Allah ya, kuahnya masih banyak, kan udah beberapa hari makan kuahnya kering bener. Itu kan kuahnya masih banyak. Makanan-makanan yang lain masih belum tengik, masih bagus. Nah tantangan itu hadirlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpuasa 6 hari. Kemudian saumu yaumu Arafah. Hari Arafah ya ini pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kan lebaran haji tanggal 10. Tanggal 9-nya itu kita puasa. Ini namanya puasa Arafah. Ini juga sunnah. Kemudian puasa 8 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal berapa? Katakanlah dari tanggal 1 kita boleh puasa. Terus sampai kita berpuasa menjelang lebaran haji. Setelah masuk lebaran haji udah nggak usah puasa karena haram. Tapi kalau sebelum itu sunnah kita berpuasa. Kemudian puasa Tasu'a wa Asyura wa huma at-tasi wal 'ashir min syahril Muharram. Selanjutnya puasa Tasu'a tanggal 9, wa Asyura dan tanggal 10 kapan? Pada bulan Muharram, tahun baru Islam.
Ya, ini dan disunahkan puasa itu 2 hari al-jam'u bainahuma, digabung keduanya, Tasu'a dan Asyura. Jangan cuma Tasu'a doang puasanya, jangan cuma Asyura doang puasanya. Sebab ada ulama yang menyatakan yukroh, makruh ketika seseorang berpuasa cuma tanggal 10 Muharram, ya, tanggal 10 Muharram dia puasa, atau cuma tanggal 9-nya dia puasa, ini dianggap makruh. Maka 2 hari itu ini disunahkan untuk dilakukan keduanya, tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan puasa sunnah yang lain. Ketika seseorang berpuasa sunnah, dia boleh niat di waktu siang. Nih, kita misalnya kalau puasa Ramadan kan malam harus niat di malam. Nawaitu shauma ghadin an adai, makanya aku puasa esok hari, yaumul ghad, besok. Nah, kalau misalnya kita nggak niat malam, berarti nggak besok namanya. Kalau pagi kita baru nawaitu shauma ghadin, saya puasa esok hari, berarti kita niatnya untuk besoknya itu, ya. Maka ini malamnya kita puasa esok hari. Nah, hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, puasa sunnah nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika bertanya kepada Aisyah, ada makanan nggak hari ini? Nggak ada. Minuman nggak ada juga. Maka Rasulullah kemudian berpuasa. Kalau begitu kata Nabi, kalau begitu hari ini saya puasa. Jadi boleh itu siang-siang. Pagi-pagi kita baru bangun tidur, mau sarapan nasi kagak, mau beli nasi uduk, duit kagak belum, mau nyeduh kopi kagak, kering juga, ya, mau ngeteh nggak punya juga. Dadah, saya puasa aja, ini boleh, ya. Itu jam 9 gitu, itu nggak apa-apa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Boleh seseorang berpuasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau di bulan Rajab. Jadi ini boleh seseorang nih, boleh puasanya nyambung nih, tapi terputus dengan perkara yang diharamkan, misalnya lebaran haji. Jadi kita puasa dari bulan Apit, Dzulqa'dah, dari bulan Apit kita puasa, terus nyambung bulan Dzulhijjah. Selesai lebaran haji, selesai ayyamut tasyrik, kita puasa lagi nyambung terus sampai ke bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut. Begitu juga boleh seseorang sunnah berpuasa dari bulan Rajab, Sya'ban, terus Ramadan wajib gitu. Jadi boleh nyambung nih, dari bulan Rajab sampai Sya'ban dia puasa. Ulama melakukan banyak ini nih. Yaman rata-rata ulama melakukan puasa dari bulan Rajab, 3 bulan berturut-turut sampai bulan Ramadan. 2 bulannya sunnah, 1 bulannya wajib. Di kita ya sebagian sudah melakukan, ya banyak ulama juga yang melakukan itu. Ya, nah hadirin Allah Subhanahu wa taala, tentu boleh kita lakukan. Ya, bicara puasa perlu latihan. Dulu kita waktu kecil, kita diajarin orang tua kita puasa buka zuhur. Ada juga yang kadang-kadang buka jam 9 buka, dia puasa lagi. Johor dia buka, dia puasa lagi. Asar dia buka, dia puasa lagi. Maghrib dia puasa, dia buka, udah nggak puasa lagi, ntar puasa lagi pagi. Ini boleh karena latihan. Begitupun kita, setiap bulan kita latih diri kita nih puasa dikit gitu. Syukur-syukur sebulan tadi, 1 bulan ada 3 hari. Syukur-syukur kita bisa puasa hari Senin dan hari Kamis tadi. Ini bagian dari cara kita untuk melatih diri kita. Sebab hadirin Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sebagaimana sudah dijelaskan bahwa keuntungannya, ya, ini adalah untuk melatih hawa nafsu seseorang supaya orang yang berpuasa lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya.
gak emosional, lebih sabar orangnya, ya, istiqomah dia dalam perbuatan-perbuatan baik, ngomongin orang rada jauh, iri sama orang insya Allah enggak, kemudian bicara sosialnya tinggi terhadap orang lain, dia dermawan jadinya. Karena apa? Orang puasa kan ngerasain lapar orang lain, oh kayak begini lapar. Dengan puasa kan orang sadar, oh ternyata kita sehari nggak makan lemesnya kayak begini. Maka la haula wala quwata illa billah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, tetapi maha qawi, maha kuat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala katanya, ketika seseorang berpuasa, semakin kecil dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ketika seorang sholat, Allahu Akbar. Kenapa sih kita takbir Allahu Akbar? Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, supaya kita menyadari diri kita dibanding Allah jauh, nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Karena apapun ketika Allah ambil dari kita, wah nggak punya apa-apa kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Shaum Sya'ban, puasa tadi nyambung, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini adalah afdolnya ibadah, afdolnya puasa. Jadi seseorang yang puasanya 3 bulan berturut-turut sampai ketemu dengan bulan Ramadan, insya Allah ini pahalanya luar biasa, berlipat-lipat ganda yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa saja ketika seseorang berpuasa supaya pahalanya terus bertambah, ya? Supaya pahalanya terus bertambah, maka ketika seseorang berpuasa, ya, didorong dia untuk bisa menghidupkan segala sunnah di dalam puasanya. Puasa kan wajib, ibarat orang kerja ini perlu ada lemburan supaya lebih banyak hasil. Maka sama halnya dengan orang puasa, dia harus cari lemburan. Apa lemburannya? Sunnah di dalam puasa ini jangan sampai ditinggalkan. Supaya apa? Supaya takut ada puasa kita yang kurang pahalanya, sehingga dengan sunnah mampu menutupi daripada kekurangan itu. Puasa seseorang yang tadinya biasa-biasa saja, ketika dia hidupkan sunnahnya di dalam berpuasa, insya Allah hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini menambah daripada kualitas puasanya. Lalu apa saja yang menjadi kesunahan di dalam puasa? Yang pertama, as-sahur. Orang yang berpuasa disunahkan sahur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, sebab di dalam sahur itu ada keberkahan, walaupun hanya sekedar seteguk air. Hanya kalau lagi sahur jangan sampai malas bangun, ya, segera kita bangkit segera supaya sahur, meskipun kita tahu launya kagak, ya, meskipun kita tahu launya enggak. Ada orang kan yang memang puasa nyiapin mie betul-betul sekardus untuk ukuran sebulan penuh untuk sahur doang, ya, sahur dia nyeduh mie, buka juga nyeduh mie misalnya. Ini silakan saja, tetapi kalau bicara kesehatan sebaiknya jangan mie, ya, gak usah yang mahal-mahal, ya, misalnya sayur gabus, mahalan sayur gabus, ya, yang biasa-biasa aja lah.